Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bacaan hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang pada bab tentang muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, yang artinya Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang muncul. Dia mengenakan pakaian yang amat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak tampak pada dirinya bekas bepergian. Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyentuhkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah hendaknya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu." Dia berkata, "Engkau benar." Kami heran karena dia yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia yang membenarkannya. Dia berkata, "Beritahu aku tentang iman." Rasul lalu menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Dia berkata, "Beritahu aku tentang ihsan." Rasul lalu menjawab, "Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia berkata, "Beritahu aku tentang hari kiamat." Rasul lalu menjawab, "Orang yang bertanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia berkata, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya." Rasul lalu menjawab, "Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kamu lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, yang mengembala kambing, berlomba-lomba dalam membangun. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku terdiam beberapa saat. Setelah itu Rasul bertanya, 'Hai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Dia adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan urusan agamamu.'" Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, malaikat Jibril memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain." Hal itu dimaksudkan agar penyamarannya tidak tersingkap atau karena malaikat tidak termasuk yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Pelajaran yang kedua, iman adalah percaya kepada dasar-dasar agama. Islam adalah ketaatan yang terrealisasikan dalam kehidupan nyata. Secara definisi keduanya berbeda, namun saling berkaitan. Tanpa Islam, iman tidak diterima. Begitu juga sebaliknya. Syariat juga sering menggunakan kata Islam yang mengertikannya mencakup iman. Begitu juga sebaliknya. Pelajaran yang ketiga, bagi yang mampu berbicara mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat seseorang masuk Islam. Pelajaran yang keempat, dialog antara malaikat Jibril dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran penting tentang metode dialog dalam pendidikan. Pelajaran yang kelima, malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap di sebuah majelis ta'lim. Pelajaran yang keenam, Allah Subhanahu wa taala
tidak memberitahukan kepada satu makhluk pun kapan terjadinya hari kiamat, namun dia hanya memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Di antara tanda-tanda itu telah disebutkan dalam hadis tersebut. Juga disebutkan oleh nas-nas yang lain, seperti turunnya Isa, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari dari arah barat. Pelajaran yang ketujuh, seorang muslim harus senantiasa merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya. Pelajaran yang kedelapan, hadis ini menjelaskan bahwa pada suatu saat satu perkara akan dipegang oleh orang yang tidak mampu melaksanakannya, dan banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dua hal ini termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat. Pelajaran yang kesembilan, seorang muslim harus menjaga dasar dan rukun Islam serta merasa memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersemangat untuk memperbaiki amalnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.